Genghis Khan merubah putrinya menjadi monster. Sawadee-ka, nanonangka. Selamat datang dengan saya Argudi Suwanto di Literasi Misteri. Semakin terang sebuah tempat, maka semakin gelap pula bayangannya. Oke Bray, di sini kita akan membahas soal Genghis Khan. Iya, siapa sih yang nggak tahu dia? Raja, kuat, Mongol, invasi, apalagi. Tapi bagaimana dengan perempuan di sekitar Genghis Khan? Nah, dalam video ini gue bakal ngasih tahu lu semuanya beberapa fun fact tentang perempuan-perempuan di sekitar Genghis Khan. Untuk fun fact yang pertama nih Bray, ternyata Genghis Khan ini adalah tipe pria yang berkomitmen. Meskipun istrinya banyak banget nih ya, banyak banget, tapi Genghis Khan tetap menjadikan cinta pertamanya sebagai istri sah dan permaisuri. Dia bernama Borte. Borte ini adalah seorang wanita cantik yang ditemui Genghis Khan ketika masih remaja. Dan Borte ini merupakan salah satu perempuan yang berpengaruh dalam hidup Genghis Khan juga. Terbukti dari beberapa catatan sejarah Mongol, namanya seringkali ditulis. Dengan Borte, Genghis Khan mendapatkan 4 putra, dan putra sulungnya bernama Jochi. Jochi ini terhitung sukses dalam bidang militer karena dia menjadi pemimpin tentara Mongol. Selain Borte, kan Genghis Khan ini punya banyak selir ya Bray. Selirnya nih banyak banget. Otomatis anaknya juga banyak kan. Nah, ini dia fun fact keduanya. Genghis Khan merubah putrinya menjadi monster. Iya, kalian gak salah dengar. Genghis Khan membuat putrinya menjadi monster dan menjadi penguasa di daerah timur. Ya, seperti yang kita ketahui, Genghis Khan terkenal dengan pemimpin yang pintar dalam strategi diplomasi. Dan salah satunya adalah strategi diplomasi tentang pernikahan. Dengan cara dia menikahkan putrinya dengan kerajaan-kerajaan lain yang masih sekutu dengan dia. Namun, sebelum pernikahan itu terjadi, Genghis Khan nih Bray selalu memberikan syarat terhadap menantu-menantunya nih. Dan syaratnya itu adalah menantunya harus menceraikan semua selir mereka dan menjadikan putrinya satu-satunya permaisuri. Nah, setelah menjadikan putrinya sebagai selir pertama di kerajaan-kerajaan sekutunya, kemudian Genghis Khan akan meminta mantunya untuk membantu Genghis Khan dalam berperang. Sementara itu, tapi nih Bray, anehnya ketika para menantunya Genghis Khan ini ingin membantu dengan serius, malah si Genghis Khan ini menempatkan para menantunya dalam keadaan bahaya dengan memberikan tanggung jawab yang sangat besar. Dengan segala akal bulusnya, Genghis Khan malah membuat para menantunya meninggal dan secara tidak langsung membuat putrinya menjadi janda. Ya. Hal yang perlu disoroti di sini adalah ketika para menantunya meninggal, otomatis putrinya menjadi penguasa di kerajaan tersebut. Dan begitulah diplomasi pernikahan ala Genghis Khan, dengan menjadikan putrinya sebagai janda, kemudian naik tahta menjadi penguasa kerajaan tersebut. Sementara itu, Genghis Khan leluasa untuk memperluas kekuasaannya. Dan untuk fun fact berikutnya nih Bray, ini datang ketika Genghis Khan sudah meninggal.
Fun fact ini tentang cicit perempuan yang mewarisi kekuatan dan semangat Genghis Khan. Namanya adalah Kutulun, seorang wanita yang diyakini mewarisi semangat dan kekuatan seperti Genghis Khan. Kutulun ini memberikan syarat kepada setiap pria yang mau menikahinya. Kalian tahu nggak syaratnya apa? Syaratnya para pria ini harus bisa menang dalam gulat melawan Kutulun. Baru tuh dia mau menikah dengan pria tersebut. Jika pria itu kalah, dia harus membayar dengan 100 kuda. Iya, 100 kuda. Namun sayangnya belum ada nih Bray, pria yang bisa mengalahkan Kutulun. Karena Kutulun sendiri adalah perempuan yang kuat dan pintar dalam berstrategi. Makanya dia nih susah banget dikalahin dalam peperangan. Tapi nih Bray, ada gosip yang mengatakan kenapa Kutulun ini nggak segera menikah. Katanya sih ya, katanya Kutulun ini memadu kasih dengan ayahnya sendiri. Dan ada dua versi cerita nih Bray. Untuk versi yang pertama, Kutulun ini mendengar gosip tersebut dan dia merasa kasihan dengan ayahnya karena gosip tersebut kan. Dan pada akhirnya Kutulun menyerah. Dia mau menikah tanpa syarat, tanpa harus ada yang menang gulat dengan dia. Kemudian untuk versi yang kedua, ada seorang pangeran dari kerajaan yang bernama Ilkante. Pangeran ini bernama Abaka, yang katanya dia sudah memenuhi syarat dari Kutulun, yaitu menang bergulat dan menang melawan 100 pegulat lainnya. Dan atas kemenangannya itu, akhirnya Kutulun mau menikah dengan Abaka. Jadi gimana nih Bray? Menarik kan? Jadi itu tadi beberapa fun fact dari perempuan-perempuan di sekitar Genghis Khan. Kalau lu mau request apapun, cerita apapun, silakan tulis di kolom komentar. Oke? Dan jangan lupa like, subscribe, dan share. Dengan saya Argo Dwi Suwanto, Literasi Misteri, Hablum Minanas, Hablum Minallah.